Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 215050011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Edmodo. Apa itu Edmodo? Edmodo adalah salah satu media prasarana yang memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk memberikan tugas dan materi kepada siswa-siswi tanpa harus bertatap muka. Buat akun terlebih dahulu. Di sini ada sign up. Lalu untuk Bapak dan Ibu pilih teacher account. Dan pilih lokasinya, ketik Indonesia. Lalu next, lengkapi email address-nya. Setelah itu berikan password. Lalu konfirmasi. Ininya school kodenya opsional, jadi tidak usah diisi, langsung next saja. Nah, di sini meminta untuk verifikasi dari email. Ibu dan Bapak membuka email yang tadi sudah didaftarkan. Nah, sudah ada. Di sini Ibu dan Bapak mengklik ini, confirm my email. Diklik. Nah, setelah verifikasi berhasil, Ibu dan Bapak lanjut ke step selanjutnya, yaitu next. Lalu beri title. Title itu karena saya sebagai perempuan, jadi saya memilih Mrs. Lalu di sini first name Bapak dan Ibu, last name. Lalu setelah itu klik done. Ini merupakan tampilan untuk akun pada guru atau teacher account. Di awal lalu sign up, sama seperti yang tadi, tapi pilihlah yang student account. Sama memilih lokasi, diklik Indonesia seperti tadi. Next. Di sini ada kelas or school kode. Kalau misalnya ini kita coba pakai kode yang ini dulu aja yang sudah saya buat sebelumnya. Username-nya bebas, sesuai nama yang mudah diingat oleh siswa. Nah, di sini ada email, lalu memasukkan email yang akan didaftarkan. Setelah itu membuat password. Nah, setelah selesai, klik create your account. Sama, harus meminta untuk verifikasi. Maka dibuka saja emailnya terlebih dahulu sama, yaitu confirm my email. Lalu melakukan step selanjutnya. Next, sini first name. Dan last name itu nama belakang. Nah, di sini ada account buat keamanan. Ini boleh di-skip karena ini pakai nomor atau email orang tua, boleh di-skip saja. Inilah tampilan untuk akun di siswa ini. Di create ini itu ada assignment dan ada quiz. Assignment itu untuk membuat tugas seperti lampiran-lampiran, bisa melampirkan dalam bentuk Word, PPT, ataupun teks. Kalau quiz itu adalah quiz yang bisa kita buat atau bisa ekspor dari quiz yang telah kita buat sebelumnya. Members itu untuk anggota yang masuk kepada kelas ini. Nah, ini folder itu untuk menyimpan file-file atau bahan ajar penugasan saya, yaitu tugas-tugas yang sudah saya upload sebelumnya. Ini adalah tugas-tugas yang sudah saya upload. Selain itu ada juga kuis di sini. Nah, ini kuis yang sudah pernah saya buat. Yang kalender ini digunakan untuk melihat agenda-agenda atau tanggal-tanggal di mana kita sebagai guru mengirimkan tugas atau materi kepada siswa-siswi di Edmodo. Kita bisa membuat agenda dengan cara di sini ada event atau ada acara, ada tugas, dan di sini ada agenda. Kita bisa memilihnya satu persatu. Nah, di sini ada judul agendanya apa, di sini tugasnya apa, dan kita bisa melampirkan file, link, dan yang ada di Edmodo Library. Nah, selain itu kita juga bisa mengirimkan kemana aja si agenda ini mau dikirim. Itu ada 10 MIPA 2 misalnya, ada 10 MIPA 3 ke kelas apa saja. Nah, di sini ada schedule agendanya, yaitu kapan waktu agenda ini akan diposting dan pada waktu jam berapa, lalu agenda ini akan berlangsung berapa lama. Di sini ada 1 minggu atau 1 hari, atau bisa di custom juga. Begitu. Nah, fitur message adalah seperti email. Jadi bisa menuliskan pesan untuk personal. Ada Putri Sari, dikarenakan Putri Sari ini belum mengerjakan tugas dari pertemuan 1, 3, 4, 5 misalnya. Jadi, kamu belum mengumpulkan tugas. Bisa dikirim tugasnya yang mana, misalnya tugasnya ada
ada di pertemuan berapa, dan misalnya ini tugas tambahan kamu. Bapak dan Ibu bisa melampirkan tugasnya itu apa. Lalu bisa di-send aja untuk mengirim. Sudah ada, Ibu Permata. Putri, kamu belum mengumpulkan tugas. Ini filenya sama, tetapi tidak diketahui oleh siswa yang lainnya, karena tadi saya mengirimnya hanya untuk personal saja, hanya untuk Putri saja. Nah, selain itu di sini ada seperti lonceng. Lonceng ini digunakan untuk melihat notifikasi yang baru saja. Nah, bisa dilihat seperti ini notifikasinya. Klik classes, create class. Nah, di sini ada name your class, berarti namanya misalnya saya ketik MIPA 2. Ini describe itu untuk deskripsi kelas yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini ada select a grade itu buat kelas berapa. Nah, ada select subject itu untuk mata pelajaran, saya pilih matematika, dan di sini itu saya matematikanya mencakup semuanya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya mengajar khusus seperti algebra atau geometri, silahkan dipilih. Dan saya pilih all. Nah, ini change color itu untuk mewarnai sisinya. Jadi misalnya saya pilih warna ungu, create, warna color itu untuk warna ini, untuk membedakan agar tidak sama setiap kelas. Diklik kelas kodenya, lalu disalin disalin kodenya, setelah itu dikirimkan ke grup perwakilan kelas yang ada. Seperti ini, your class, classes, lalu jadi kita join, masukkan kode yang sudah di-copy, lalu join. Ini siswa sudah masuk. Itu dilihat dari ini, members. Members itu untuk anggota yang masuk kepada kelas ini. Saja klik login dan masukkan email yang sudah terdaftar dengan kata sandi yang sudah terdaftar. Lalu login, inilah sudah masuk kepada akun masing-masing. Memberikan sebuah materi atau pengumuman kepada siswa, materi pertemuan 1. Nah, dan Ibu bisa melampirkan file dan bisa melampirkan dari library. Library itu yang folder tadi, juga ada schedule. Apa itu schedule? Schedule itu Bapak dan Ibu bisa mengschedulekan atau bisa memilih waktu untuk memposting tugas ini di schedule dengan cara diklik. Lalu di sini ada tanggal. Bapak dan Ibu bisa custom, bisa memilih tanggal sesuai yang dibutuhkan dan waktu. Ingat, IM itu pagi dan PM itu malam. Jika Bapak dan Ibu tidak akan membuat schedule, jadi ini untuk mata kuliah atau mata pelajaran sekarang, tidak usah diklik. Lalu masukkan saja, misalnya saya akan melampirkan dalam bentuk foto. Dan itu setelah terupload, langsung diposting. Siswa bisa like ataupun mengkomen. Misalnya, sini itu materi tidak hanya dalam bentuk file atau gambar, tetapi bisa dalam bentuk video YouTube. Tapi bisa langsung ada cuplikannya. Bagaimana caranya? Di sini misalnya. Di sini tidak ada link, tetapi Bapak dan Ibu bisa mempostingnya terlebih dahulu. Nah, di titik 3 ini Bapak dan Ibu bisa diklik, lalu klik edit post. Nah, setelah itu di sini ada link. Ada add link. Setelah di-add, Bapak dan Ibu membuka YouTube, klik bagikan. Ini link atau video yang Bapak Ibu butuhkan. Bagikan, bukan salin yang ini, tetapi yang sematkan. Lalu klik, pilih semua, dan di-copy. Setelah itu, buka di add mode akun yang tadi, lalu salin. Ini untuk judulnya, Bapak dan Ibu bisa tentukan. Kesimpulan. Lalu oke. Jangan lupa untuk di-save. Akan muncul seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Bisa dilihat di akun siswa. Classes, lalu pilih MIPA 2 dan lihat. Nah, akan sama seperti ini. Jadi siswa hanya perlu mengklik saja dan langsung bisa menyimak video yang telah disematkan tadi. Presensi dengan
metode assignment. Di sini klik new. Assignment title itu adalah judulnya absensi pertemuan 1. Lalu deskripsinya adalah jika mengikuti bisa mengetikkan kata hadir. Nah, seperti ini kita bisa langsung mengirimkan yaitu dengan assign. Di assignment juga bisa mengirimkan, jadi di sini itu ada MIPA 2, ada kelas yang lain seperti MIPA 1. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu atau tidak usah repot untuk membuat absensi dari masing-masing kelas. Jadi satu kali assignment itu bisa dikirim ke beberapa kelas. Lalu di sini ada select due date. Select due date itu adalah waktu deadline-nya. Jadi pada tanggal 10 ini dan jam 11.59 atau nanti siang itu akan ditutup. Jadi sudah tidak bisa diisi. Nah, di sini juga ada schedule. Schedule sama seperti tadi caranya untuk menjadwalkan, tetapi jika tidak akan dijadwalkan, langsung saja di assign. Akun siswanya itu kita klik open, lalu di create text respon, tuliskan hadiah. Lalu di turn in, jangan lupa untuk disubmit ya. Nah, setelah ini berarti sudah terkirim. Lihat di classes, lalu ada progress. Nah, di sini kita bisa pilih, di sini tuh untuk kelas MIPA 1, MIPA 5, MIPA 6, kita bisa melihat Putri Sari turn in, absensi pertemuan 1. Di sini kita klik, lalu file tersebut akan secara otomatis terdownload dengan format Excel. Di sini sudah ada Putri absen pertemuan 1. Lalu klik kelas yang akan dituju, create, lalu assignment dan pilih new. Setelah itu titelnya diberi due date atau tidak. Ini misalnya diberi due date tanggal 10 pukul 12 siang. Nah, assign. Setelah itu, nah di akun siswa sudah ada, sudah muncul absensi pertemuan 2. Kita open, create, text respon, dan tulis hadir. Jangan lupa untuk di turn in atau di submit. Nah, setelah ini sudah, mari kita lihat di progress di classes, progress. Nah, di sini sudah ada 2, Bapak dan Ibu bisa langsung mengekspor. Misalnya sudah ada pertemuan 3, pertemuan 4, dan selanjutnya bisa langsung diekspor. Dan akan terdownload seperti yang tadi. Kita buka, open. Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mentotalkannya? Bapak dan Ibu cukup ketikkan sama dengan count if, lalu diklik B2.2 C2. Nah, jadi totalnya Putri Sari itu kehadirannya 2. Jika ini kita hapus tidak turn in, maka dia juga otomatis total ini akan berubah. Begitu untuk rekap absen. Tugas untuk kolom tadi. Nah, di sini itu ada assignment. Assignment itu untuk tugas. Bapak dan Ibu bisa klik new. Lihat di sini tuh deadline-nya itu sampai kapan Bapak dan Ibu. Kita klik tanggal 10 jam 10 jam 9 misalnya jam 9.25. Nah, setelah itu log after due date. Log after due date ini digunakan untuk mengunci jika sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan. Kita checklist aja lalu assign. Kolom tugas pertemuan pertama di open, dipintai itu dalam bentuk Word. Kita bisa mengetiknya langsung menggunakan Google Dokumen, itu ada di sini Word dokumen. Bisa juga dalam bentuk PowerPoint atau Excel. Nah, di sini sudah ada Google dokumennya sedang dibuka. Nah, bisa langsung diketik di sini dan akan langsung tersave. Nah, selain itu, jika sudah membuat di Microsoft Word, bisa yang attach, lalu file komputer. Dan saya pilih ini, lalu open. Akan terupload, kita tunggu terupload. Nah, di yang atas kan sudah tidak terpakai, bisa di-remove atau dihapus. Di-remove, lalu di-submit. Setelah di-submit, nah ini sudah sukses. Pengumpulan tugas kan tadi untuk yang pertama itu khusus untuk absen, sedangkan yang kedua itu khusus untuk pengumpulan tugas. Di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan, nanti student-studentnya siapa saja yang sudah mengumpulkan.
Kita buka view assignment. Ini untuk melihat bahwa siapa saja yang sudah absen atau yang sudah mengerjakan tugas. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan. Itu all student itu untuk melihat berapa siswa yang ada dalam kelas ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa siswa itu sudah melihat atau membuka forum tugas tersebut atau belum. Jika belum, ini ada not view, sedangkan sudah, ini sudah tidak ada tulisan not view. Nah, di sini juga ada 9 not run in. Jadi di sini itu adalah siswa-siswa yang tidak mensubmit atau tidak mengerjakan tugas. Di sini yang turn in itu adalah untuk siswa yang sudah mengumpulkan tugas. Ini ada, nah ada link form web. Jadi bisa disalin dari sini dengan judulnya apa, misalnya ini link Google Drive-nya apa, titelnya apa, judulnya apa, lalu di attach. Itu tampilan di akun siswa saat di open. Nah, jadi sudah terkunci. Jadi sudah tidak bisa, siswa sudah tidak bisa mengumpulkan tugas dikarenakan tugas ini sudah dikunci. Nah, di sini itu untuk melihat due date-nya, past due date. Nah, di sini itu untuk melihat due date-nya. Di sini ada new. New diklik quiz. Klik quiz. Di sini ada file, artinya kita bisa mengirimkan atau memasukkan file ke dalam quiz ini seperti ini. Di sini juga ada folder. Folder itu adalah namanya gitu, folder untuk mencari di folder yang ada, lalu di sini bisa memasukkan link. Nah, jika ingin membuat quiz secara manual, maka klik quiz. Di sini ada create quiz, diklik. Nah, seperti ini. Di sini ada quiz title, misalnya pretest misalnya logika MTK. Lalu untuk sebagai deskripsi quiz misalnya, kerjakan. Lalu kita membuat kuisnya, membuat pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada multiple choice. Multiple choice itu seperti A, B, C seperti ini bentuknya. Sedangkan untuk short answer itu seperti ini, jawaban singkat, dan ada fill in the blank. Jadi mengisi titik-titik yang ada seperti Putri titik-titik apa. Nah, di sini juga ada matching. Matching itu misalnya di sini harus di-matchingin sama ini, harus di-matchingin sama itu misalnya ya. Nah, di sini juga ada multiple answer. Multiple answer juga. Jadi kalau tadi beda multiple answer sama multiple choice. Kalau multiple choice itu hanya bisa dipilih satu kali. Sedangkan untuk multiple answer itu bisa dipilih dua. Jadi dua yang benar misalnya. Kalau misalnya multiple choice hanya bisa dipilih satu. Misalnya A, berarti jawabannya hanya A. Nah, di sini juga ada true false. Jadi menurut Anda misalnya di Indonesia itu lebih banyak masyarakat lelaki, bisa diklik true atau false. Jadi true itu artinya benar dan false itu artinya salah. Mencoba membuat multiple choice. Nah, ini pertanyaannya. Nah, selain melampirkan pertanyaan, kita juga bisa melampirkan files. Jadi bisa melampirkan misalnya sebuah video, bisa dilampirkan sebuah video. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan modus ponen ada videonya. Nah, di sini ada videonya, lalu bisa memakai add link, bisa dari library. Nah, di sini untuk jawabannya, misalnya jawabannya itu adalah untuk jawaban agar kita mengetahui yang mana jawaban yang benar, yang mana jawaban yang salah, kita klik ini. Jadi ini ini itu untuk memberitahu atau memberi grade atau poin bahwa ini tuh yang benar. Dan kita bisa memberikan poin atau menentukan poin dalam satu pertanyaan. Misalnya pertanyaan ini adalah tergolong sulit, maka saya akan memberikan poin jika benar itu 20 poin. Setelah itu untuk menambah pertanyaan, kita bisa mengklik add question. Kita bisa mengklik add question. Add new question. Nah, ini ada nomor 2, sama seperti tadi, diketik pertanyaannya apa, misalnya pertanyaannya, ini answernya misalnya saya mau pilih, nah jika sudah, kita bisa preview terlebih dahulu. Nah, kita bisa preview terlebih dahulu, akan seperti ini munculnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita exit preview, dan di assign itu akan ditugaskan. Nah, di sini akan di-send kemana saja, ada kelas, tuh ada kelas MIPA 1, MIPA 4, MIPA 6, misalnya kita akan membuat untuk seluruh kelas, misalnya MIPA 4, MIPA 5, dan MIPA 6. Nah, di sini kita memberi batas waktu, misalnya tanggal 10, saya beri batas waktu hingga
11.20. 22 misalnya. Itu IM pagi, log due date. Nah, di sini time limit itu adalah waktu pengerjaan kuisnya. Saya akan memberi waktu 15 menit saja. Dan di sini ada random. Jadi diacak, pertanyaan akan diacak, dan di sini ada add to gradebook. Jadi akan ada muncul hasilnya di progres kelas yang tadi untuk mampu agar para ibu dan bapak mampu merekapnya dengan mudah. Dan di sini ada show score. Jadi akan ditampilkan skor setelah mengerjakan ini, tidak di checklist karena nanti siswa akan mengetahui jawaban yang benar dan jawaban yang salah dan akan memberitahukannya kepada teman-teman yang lainnya dan akan terjadilah kecurangan. Di sini ada schedule for letter. Itu untuk menugaskan misalnya untuk di hari tanggal 10 jika misalnya tidak untuk ditugaskan atau tidak dischedulekan untuk saat ini, maka langsung saja di-assign. Nah, ini sudah sukses. Take a quiz. Lalu kita akan melihat take a quiz. Nah, di sini ada waktu atau waktu limit, waktu selama kuis. Di sini ada 0 of 2 answer. Jadi satu misalnya baru dikerjakan 0 dari 2 soal. Nah, di sini kita misalnya menjawab angka. Terus next, setelah itu kita perhatikan video terlebih dahulu, lalu mengisinya, lalu di-submit. Jika sudah langsung di-submit. Nah, di sini langsung submit saja. Sudah di-submit dan klik ini siapa yang sudah mengisi. Akan tampil seperti ini. Lihat di sini ada 6 subs. Nah, di sini itu ada rata-rata itu 46%, terus nilai tengahnya 30%, dan yang paling tinggi itu skor tertinggi itu 100%. Ini diagramnya. Nah, ini adalah skornya, ada 0 dari 9, ada ini. Kita juga bisa melihat studentnya atau siswa yang sudah mengirimkan. Nah, ini siswa yang sudah mengirimkan dan skor yang telah mereka capai, ini ada skornya. Lalu ini ada nama daftar siswa yang tidak mengerjakan atau tidak melihat sama sekali kuis ini. Ini adalah nama-namanya. Kita juga bisa mengontrol. Ya. Kita take quiz. Nah, sudah terkunci. Jadi siswa sudah tidak bisa mengerjakan lagi karena sudah di luar atau di batas waktu yang sudah ditentukan. Dengan cara start discussion, di sini ada create polling. Setelah itu bisa langsung di post. Apakah pembelajaran tadi mengerti atau tidak mengerti? Misalnya mengerti. Lalu disubmit. Nah, ini di tampilan akun di guru. Sangat mengerti, kurang mengerti itu ada berapa persen untuk evaluasi kita sebagai guru, bagaimana pengajarnya hari ini. Membuka kelas, lalu dibuka ininya, dan ada wellness check. Nah, seperti ini, bisa langsung di post. Ininya seperti ini, lalu setelah ini ada I'm great, I'm okay. Lalu pilih assignment dan new, soal esai, lalu kita klik assign, misalnya untuk MIPA 5, dan memakai due date, seperti biasa, lalu dijadwalkan, yaitu pada tanggal 10 jam segini, assign. Nah, nanti ini tidak akan muncul pada laman siswa. Mengapa? Karena di siswa itu masih dalam proses, belum ada di siswa ini. Ini adalah akun siswa, belum ada yang tadi karena belum pada waktu yang ditentukan. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika menjelaskannya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.